بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang amat dan teramat besar dari Allah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah saya yang baru nih, katanya baru rumah Pak Haji. Iya baru, bener ya, baru. Ini hadiah dari Bapak Haji Madali, kagak umroh akhirnya ke rumah. Udah ngasih paspor, udah duitnya udah habis. Dan Bapak sekalian, saya juga sangat bangga bahwa guru kita dapat gelar doktor. Saya sangat bangga sekali. Beliau di Masjid Darussalam ini hampir 10 tahun. Tapi juga alhamdulillah saya dapat gelar. Anak-anak saya dapat gelar. Alhamdulillah karena beliau dapat gelar, saya dapat gelar. Tadi sore dapat gelarnya, yaitu gelar karpet. Apa gelar tiker. Itu sekalian. Kalau nggak begini nggak nyengir ya. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian, saya gelar karpet hambal ini mudah-mudahan nanti ke bawah ke surga. Nanti Bapak pahala saya ke bawah ke surga. Mudah-mudahan sekalian apa yang saya laksanakan pada malam hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, saya sangat berterima kasih sekali atas kehadirannya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini hadir banyak. Memang saya undang Pak, hadir banyak. Alhamdulillah ini gerak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya undang hadir berarti ini pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya saya mohon doa sekalian, karena memang anak saya tadi dipoto Habib dan anak-anak saya suruh kata foto bersama. Anak saya tuh 7 laki-laki semua. Alhamdulillah kemarin waktu saya ikut umroh sama Bapak Haji Madani, saya dapat penghargaan bahwa anak yang saya bawa itu akur katanya gitu. Jadi kagak ngeribetin nih gitu. Alhamdulillah gampang diatur. Itu Pak. Banyak orang yang nanya sama saya, Pak Haji bagaimana tuh katanya cara ngajar anak kok akur banget. Memang Pak, anak saya semenjak kecil sampai besar belum pernah saya lihat berantem, belum pernah main marah-marahan Pak. Semuanya saya dari kecil. Anak saya kan 7 dulu. Kalau kita nggak bayaran dulu, anak saya disuruh pulang, nggak boleh sekolah. Alhamdulillah, anak saya semua selesai sekolahnya dan semua selesai sudah punya istri. Cuman ada 2 anak saya yang belum punya anak. Maka itu saya mohon Kiai Ahmad Fikri tolong doakan supaya anak saya Agus Kurniawan sama Atim Ajari dia belum punya anak, tapi yang lain udah punya anak semua. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Tapi ini 2 orang anak ini belum punya anak. Maka itu saya mohon doanya, semoga dengan karomah fadilah kita berkumpul ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak saya yang belum punya keturunan diberikan keturunan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih alhamdulillah atas kehadirannya. Juga saya mohon maaf nanti apabila jamuannya kurang begitu berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seberat-beratnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, menghormati para habaib, para asatiz, para kiai. Dulu di Kemang tuh ada istilah anak kecil disangil. Tahu disangil, Pak? Disangil tuh digendong, tapi pantat tuh anak ada di tangan kanan. Engkong saya dulu, Batua Haji Sairi, Guru Ridi, Guru Nisin, tuh berangkat ke Kuitang ngaji. Kalau misalnya guru saya, abak saya, engkong saya tuh puunan mangganya, puunan apa jambunya lagi pada matang, dibawain tuh ke Bapak Muhammad. Ya Habib, ini kita kasih. Begitulah cintanya kita sama orang dulu, sama ulama-ulama. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang nih kadang rokok ustadznya disepit. Iya. Apa namanya alasannya? Rokok ustadz berkah, rokok ustadz berkah. Bego. Ih nih, coba yang ketawa pasti nggak nafin. Hah? Ada yang begitu? Ah, tuh. Begitulah kita diajarkan sama orang tua kita dulu. Begitu juga Bapak Haji Ambali, didikan orang tua dulu. Kita baru baca Yasin, oh hidangannya luar biasa. Ada uli beda, ada buah-buahan beda, geplak ada, bungkus intan. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi umat Nabi itu luar biasa. Dalam satu hadisnya dikatakan ummati ummatum marhumatun. Kita semua nih umat Rasul adalah umat yang disayangi, umat yang dikasihi. Tadkhulu kuburahum bidzunubin. Kita, saya, semua yang hadir di sini masuk ke dalam kubur kita dengan dosa yang banyak. Belum sempat minta ampun, belum sempat bertobat. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Takhruju min kuburihim bila dzunub. Kita keluar kuburan kita masing-masing bila dzunub, nggak ada dosa sama sekali. Apa sebab? Bistighfaril mu'minin. Dengan sebab istighfarnya orang-orang yang masih pada hidup buat orang yang udah pada meninggal. Dalam satu hadis juga dikatakan la yajtami' mala'un, nggak berkumpul satu kaum faya ummu sa'irah faya ummu ba'du. Ada yang baca doa wa yu'amminu sa'irahum, ada yang mengaminkan illa fa'ajabahullah, melainkan doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, wala in qutiltum, kalau kalian wafat, kalau kalian meninggal fi sabilillah, dalam keadaan berjihad di jalan Allah, au mutum, atau mati biasa, la maghfiratum minallah, sesungguhnya ampunan Allah, wa rahmatun, dan kasih sayang Allah, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada yang kita kumpulin. Al-Imam Al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Auliya menerangkan satu cerita terkait ayat ini, bahwa dulu ada seorang sahabat namanya Abdurrahman, namanya Tha'labah ibn Abdurrahman. Emang namanya Tha'labah ini banyak. Di dalam Tabaqatus Sahabat tuh yang namanya Tha'labah pakai puluhan. Ya, di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang namanya Tha'labah tuh pakai puluhan. Cuman emang yang masyhur Tha'labah ibn Hatib, yang kapan waktu Tha'labah ini susah, lalu minta doa sama Rasul, lalu didoain sama Rasul, Allahumma rzuq Tha'labata malan. Maka kaya tuh Tha'labah akhirnya. Dulunya miskin. Tha'labah bin Hatib ini dulunya miskin, tapi kapan didoain sama Rasul jadi kaya. Emang orang kadang tuh kaya bisa jadi ujian, Pak. Kaya bisa jadi ujian.
Bukan susah aja, kita mah susah emang udah berkawan. Kita udah berteman sama susah. Contoh misalnya, kita biasa nih tidur di masjid. Biasa tidur di majlis taklim. Tidur di petakan yang berempat, berlima, sumpul-sumpulan. Haji Hambali ngajak tidur ke hotel, lah pulas. Ya. Biasa makan kagak enak. Sayur oyong. Temennya ikan dongdot. Yang cicil tuh ikan dongdot. Kapan waktu Haji Hambali makan, ajak makan ke restoran, ya kita nambah. Kan begitu. Kalau orang diuji sama susah, udah biasa, gampang lewatinnya. Tapi kalau orang diuji sama kaya, belum tentu saudara. Tapi saya nggak mau cerita tentang Sa'labah ibn Hatib. Saya cuma pengen cerita tentang Sa'labah ibn Abdurrahman. Ini Sa'labah ibn Abdurrahman, pemuda, gagah, jomblo. Ada di sini jomblo? Ada jomblo di sini? BPJS, Barisan Pemuda Jomblo Setia. Kalau kata orang Betawi bilang, kembang tabuh batang kelatang, naruh paku di atas galengan. Jangan ngaku jomblo gantang, kekondangan kagak mau pasangan. Dia kebingungan. Dia pemuda, dia jomblo, waktunya legen. Kalau kata orang Pelak, legen, banyak urusannya, gampang. Lah kita ini masih muda, datang ke tahlilan haul, bawa berkat, malu teng-teng belakang. Tapi kalau udah nikah, lah beda ceritanya. Yang dibagi lain, yang boleh minta lain, yang ngumpetin lain. Makanya kita lihat-lihat, ada yang ngumpetin kan nih? Boleh jadi dapat 3 deh. Yang ketawa biasa tuh berarti tuh. Kalau orang udah nikah, beda sama belum mau nikah. Kalau jomblo ngaji kemana-mana kita, udah nikah aja dah. Baru keluar malam, istri kita bilang, bang, pulangnya jangan malam-malam. Kadongan kita ngajinya malam, dikata pulangnya jangan malam-malam. Sekalinya kita diizinin ngaji, itu pesanan kayak orang pergi belayar, banyak banget. La haula wala quwwata illa billah. Ini Sa'labah ibn Abdurrahman, pemuda. Kapan waktu dia pulang dari ngaji sama Rasul, dia lewat tuh lorong-lorong Madinah. Ada pintu ngablak. Pintu ngablak itu ada perempuan di dalamnya. Perempuan tuh cakepnya luar biasa. Kakinya nyemplak begini nih Pak. Tuh, ngangkat. Sa'labah lihat, dilihatin lagi sekali lagi. Dalam riwayat dikatakan ini perempuan lagi nyuci lalu dilihatin sama Sa'labah. Dia nggak pikirin tuh pas lagi kejadian itu, tapi jarak berapa meter dia baru sadar. Astagfirullahaladzim. Nih fungsinya kita ngaji Pak. Fungsinya kita ngaji ini sama guru-guru kita nih. Ilmu yang bakal nahan kita dari maksiat, ilmu yang bakal negor kita dari maksiat. Astagfirullahaladzim. Tuh perempuan cakep tadi gue lihat. Lah namanya Sa'labah jomblo. Namanya orang jomblo kan lagi ganas-ganasnya, kayak domba lagi ketakutan, kayak lagi berani. Apa aja diseruduk kamu jomblo Pak. Jangankan anak muda ngelihat perempuan cakep, aki-aki ngelihat perempuan cakep jenggotnya lancip. Lah ini bener Pak. Ini tugasnya kita bawa sorban tuh kiai buat ngelap telinga Pak. Nih. Akhirnya dia apa? Dia lari. Dia lari di sebuah bukit di antara Madinah dan kota Mekah. Kenapa dia lari? Apa yang buat dia takut? Ternyata dia takut ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang turun buat negor si Sa'labah ini. Luar biasa. Saking takut cuma ngeliat singkat betis doang. Ada Sa'labah sekarang begitu. Wah, perempuan perutnya gitu kan kalau pakai baju. La haula wala quwwata illa billah. 40 hari 40 malam Sa'labah di atas bukit. Nih Rasulullah. Rasul punya sifat care luar biasa. Ini kemana ini Sa'labah? Nggak nongol, nggak kelihatan.
turun malaikat Jibril salamin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innallaha yukribka salam anna wahidan min ummatika yaqtadi fawqal jibal wa huwa mutahawwinun billah. Ya Rasul, ada no atu umatmu lagi ngumpet di atas gunung, diketakutan karena dosa yang dia buat, maka dia berlindung di atas gunung. Panggil Umar, Salman, Kadia, sini, cari itu Sa'labah. Sasar susur, bener ketemu, Pak. Ketemu Sa'labah, dicari. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Sa'labah, Rasul nyariin. Lu udah 40 malam gak ngaji sama Rasul. Lu udah 40 hari gak ketemu sama Rasul. Rasul cariin. Apa kata Sa'labah? Gua gak pulang dah, gua takut. Lu ngapa takut? Gua takut kalau ada ayat turun yang buat ngasih tahu bahwasannya saya berbuat salah, lalu saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau pulang? Kagak mau. Mau pulang? Enggak. Diseret aja sama Umar bin Khattab. Lah Umar bin Khattab jalan di depan, setan lewat, kabur, Pak. Umar bin Khattab, di dalam riwayat Umar bin Khattab itu pernah berantem 2 hari 2 malam di sisi haula Ka'bah, di sisi Ka'bah 2 hari 2 malam. Umar bin Khattab. Dan gak ada yang bisa ngalahin. Kalau orang di mana-mana pergi berburu cuma bawa kelinci, bawa kijang, Umar bin Khattab tuh bawa singa, bawa macan. Itu Umar bin Khattab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditarik nih Sa'labah dari itu gunung. Ngadep kepada Rasulullah. Setelah sholat, Rasulullah bilang, ya Sa'labah, ente kemana aja? Ane kangen sama ente. Ente kemana aja nih 40 malam gak datang-datang? Diceritain tuh. Ya Rasul, kemarin saya pulang ngaji, itu saya ngeliat ada orang kontrakan, kakinya lagi jingkau. Saya ngeliat. Akhirnya saya pikir, takut saya ada ayat Allah yang bakal turun buat negur saya, lalu saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran juga nih buat kita. Kalau ada orang kontrakan, jangan nengok-nengok aja. Boleh jadi lagi ganti baju. Iya kan? Kadang saya lagi bersihin burung di rumah. Ya. Pak Haji, gimana Pak Haji sehat? Nah, ini Pak Haji, astagfirullah, la ilaha illallah. Nah, break banget lagi. La haula wala quwwata illa billah. Enggak bakal Sa'labah. Andai umatku berbuat salah sebesar gunung Uhud, dari mulai lahir sampai dia mati berbuat salah, Allah bakal tetap ampunin. Tapi saya takut ya Rasul, saya takut. Maka Rasul bilang, ala adullukum bi ayatin. Mau nggak kamu saya ajarin satu ayat? Taghfirudz dzunuba wal khataya. Yang tuh ayat bisa bakal ngapusin dosa-dosa ente, bakal bisa ngapusin kesalahan ente. Mau ya Rasul? Mau. Faqra, maka baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya disebut doa sapu jaga. Apa aja yang kita lakuin dulu semua, kalau kita taubat, Allah hapusin semuanya. Maka dibaca, digirang nih, cuman belum dapat kabar apa-apa udah diampunin dosanya apa belum. Pulang Sa'labah dari ngadap sama Rasul. Ternyata saking dia takut masih belum diampunin, disakit 7 hari 7 malam. Dalam riwayat ada yang bilang 8 sampai 9 hari. Akhirnya Umar bin Khattab mau jenguk nih sama sahabat-sahabat Sa'labah ini. Tiba-tiba Jibril turun kepada Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, innallaha qad yaqbalu taubata Sa'labah. Ya Rasul, bilangin dah sama Sa'labah,
bahwa taubatnya udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Umar bilangin sama Umar, jenguk sambil bilangin, ya Sa'labah, taubatmu telah diterima. Rasul yang bilang, wah kegirangan dia Pak, bahagia dia, sakit padahal girang, bahagia. Disujud syukur, disujud tanda girang, tanda bahagia. Cumanan habis sebatang, dua batang, tiga batang, kagak bangun-bangun. Ternyata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat Sa'labah. Dari cerita ini kita bisa tarik kesimpulan begini Pak, jangan kita pernah ngeremehin dosa kecil maupun dosa besar. Jangan pernah kita bilang, oh ntar aja dah, gue belum tua, gue belum mau mati, ntar gue tobatnya ntar udah tua aja. Iya kalau masih ada umur. Lah kalau kagak, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainal jannah illa dira'an. Ada orang-orang dari kecil dia berbuat yang menghantarkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tuh dia masuk surga deket banget. Tinggal seketek lagi dia masuk surga. Fa ya'malu bi amali ahli nar. Orang itu berbuat amalan yang menghantarkan diri dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa yadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang dari kecil sampai dewasa, sampai tua dia berbuat amal ahli nar, berbuat amalan yang menghantarkan diri dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatta yakuna ma bainahu wa bainan nar illa dira'an, sampai seakan-akan tuh dia aman neraka udah deket banget. Fa ya'malu bi amali ahli jannah. Ternyata Allah enggak ini, dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa yadkhuluhal jannah. Akhirnya orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak perlu berkecil hati. Yang masih muda-muda, ya, yang tua-tua juga sama. Gampang Allah mau angkat derajat. Kapan waktu Allah mau turunin derajat? Gampang, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Gampang banget Allah kalau mau turunin derajat seseorang, mau naikin derajat seseorang. Gus Samsudin naik loh, dia viral, nggak bisa apa-apa karena jadi gila Gus Samsudin. Ngaji biar banyak, mumpung. Jangan kita kayak orang-orang yang kalau saya menganggapnya tuh orang-orang yang munafik, orang lebay. Kenapa? Kiai masih ada, guru masih banyak, giliran ngaji dia nggak datang. Tapi giliran kiai tuh Habib, tuh Ustadz meninggal, nangis paling kenceng. Ada nggak begitu? Nangis paling kenceng, oh kiai hebat. Lu masih hidup kemana aja? Kiai masih hidup, datengin ngaji, bawa kitab. Oh kalau kita nggak bisa ngaji, kita dengerin. Minimal Allah catat kita, minimal Allah tulis kita sebagai orang baik. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ada orang-orang entar yang dapat catatan amal baik dan amal buruk itu diberikannya dengan tangan kanan begini. Terima kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau orang tadi hari kiamat udah dikasih kitab catatan amal baik buruk dengan tangan kanan, udah alamat masuk surga. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, tuh orang dikasih kitabnya nih, Imam Mubin, kitabnya dengan cara dilempar sampai ke punggung dia. Fasawfa yad'u subura. Wah, alamat celaka dia udah. Makanya kita punya guru seperti Kiai Haji Ahmad Fikri ini luar biasa. Ntar dia masuk surga duluan, kita pas lagi di pos malaikat, malaikat lu guru saya loh, guru saya ngaji sama dia paling depan lagi. Coba dia mau tidur emang. Ya kan orang nih, orang susah tidur di rumah, datang ke majelis taklim. Bener Pak? Ya pulas Pak, bener Pak? Ya makanya ada ngaji disebut jitab, ngaji sembaring bawa kitab. Ada yang namanya jider, ngaji sembanding nyender. Ada namanya jiler,
Ngaji sembaring, buset ngaji cepet banget ini. Lu tidur. La haula wala quwwata illa billah. 11:11. Assalamualaikum.